Kembali lagi masih di Battle of Calling. Temukan. Makin panas kita ngomongin RU Santet. Atau gara-gara dia kali makin panas ya. Jadi gerah. Dan masih ada sisa satu komik lagi. Kita sambut aja dia, Muhatli Aco. Selamat malam semuanya. Malam. Kita ngomongin santet ya. Pas banget gue dapet temennya orang yang udah pernah kena santet. Lempeng bener dari tadi ya. Iya. Buat gue undang-undang santet itu baru rancangan ya. Belum jadi undang-undang. Jadi ini masih sifatnya digodok. Masih digodok ya. Makanya gue bingung ini rancangan undang-undang apa talas ini. Masih digodok ya. Dan sulit gue untuk mempercayai santet itu ya. Karena santet itu keberadaannya sendiri masih dipertanyakan. Ada kalangan yang percaya itu ada juga yang bilang itu cuman tahyul gitu ya. Nah, makanya gue gak setuju kenapa santet itu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang. Barangnya aja masih diperdebatkan ada atau enggak. Ini mau dibikin undang-undang, ini kan bisa runyam ya. Yang pertama yang bisa bikin runyam adalah bagaimana cara membuktikannya. Cara membuktikan santet itu susah ya. Yang gue tahu dukun santet itu kebal. Berarti untuk membuktikan dia dukun santet atau bukan, itu harus digebugin dulu. Lu gebukin gitu ya, kalau dia nggak berdarah, nggak benjol, ah ini dukun santet. Ya kan? Ya kan susah kalau pembuktiannya kayak gini. Iya kalau dia terbukti dukun santet, kalau nggak kan benjol doang anak orang. Ya sulit lah buat gue mempercaya adanya santet ya. Karena menurut gue kalau memang santet itu dari dulu udah ada, kenapa nggak kita pergunakan untuk melawan penjajahan Belanda? 350 tahun kita dijajah, nggak menang-menang. Kalau emang bisa santet, santet aja semuanya kirimin paku ya. Kelar urusan gitu. Atau mungkin bisa kita berdayakan ketika kita sepak bola misalnya. Sepak bola kita kan kalah melulu ya. Lawan Malaysia kita adu penalti kalah. Kan seru kalau kita pakai santet, lagi adu penalti kipernya muntah kompor. Seperti yang dibilang sama Bang Farhat tadi ya. Susah kita membuktikan siapa yang sebetulnya dukun santet. Karena bisa menimbulkan fitnah. Gue pernah dengar juga yang namanya santet itu nggak melulu ngirim paku. Enggak. Ada santet yang bikin orang merasa gelisah. Ya, perasaannya nggak tenang. Nah ini kan bisa dimanfaatkan menjadi fitnah. Ada orang datang ke kantor polisi ngaku-ngaku. Pak saya disantet pak. Apa buktinya? Saya gelisah. Ah itu mah lu aja pengangguran gak punya duit. Semua orang yang gak punya duit juga gelisah gitu ya. Ngapainlah kita percaya sama santet ya. Pancasila itu sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi untuk menghadapi hal-hal yang gaib ya kita pertebal aja keimanan dan ketakwaan. Asik. Iya dong. Ya mungkin orang niatnya baik gitu ya dengan adanya undang-undang santet itu hal-hal yang mistis diberantas. Tapi menurut gue caranya salah. Kalau mau yang benar gimana kalau edukasi rakyatnya yang diperbaikin? Ya, gimana caranya rakyat Indonesia nggak percaya sama mistis? Sekarang kita harus akui lah, rakyat Indonesia masih banyak yang bodoh. Masih banyak yang percaya mistis. Ya gimana enggak, acaranya aja pemburu hantu. Ya kan? Nyali diuji. Duduk di bawah pohon, orang kesurupan diajak ngomong. Ngobrol mah jangan sama orang kesurupan, sama tetangga kalau mau ngobrol. Orang udah kesurupan masih diajak ngomong. Itu udah mati gitu ya. Lu pikir dia nggak mau istirahat gitu, diajak lagi. Diajak ngomong, dia juga butuh me time gitu ya. Butuh istirahat gitu. Dan yang paling penting ya, kalaupun misalnya santet itu jadi masuk dalam undang-undang. Gue nggak yakin hakimnya itu berani menjatuhkan hukuman. Bisa-bisa dia dapat teror SMS gitu ya. Pak Hakim mau dikirimin paku apa kusen? Kusen. Orang kalau dikirim paku paling cuma belendung-belendung, kalau dikirim kusen kotak. Iya kan? Hakimnya juga nggak berani. Lagian kita balik lagi deh, udahlah anggota DPR ngapain sih ngurusin pasal-pasal yang sifatnya gaib. Ente ngurusin kasus-kasus yang jelas-jelas real, Senturi, Hambalang aja nggak kelar-kelar gitu kan. Ngapain gitu ya. Ngurusin kasus-kasus yang jelas-jelas di depan mata aja dia nggak kelar gitu. Apalagi hal-hal pasal-pasal yang nggak kelihatan gitu. Dan mungkin kita lupa ya. Teror yang paling menakutkan itu bukan terornya dukun santet. Tapi teror kemiskinan, kebodohan, pemerkosaan di angkutan umum itu. Oke selamat malam gue Aco. Itu dia tadi Aco. Tepuk tangan buat Aco. Oke sekarang komentar dari Bang Farhat. Ini dulu Bang Aco. Oke baik ya. Nah jadi menurut saya orang yang percaya dengan Tuhan itu berarti
dia nggak akan kena santet, nggak akan percaya dengan santet. Tuh, denger tuh, percaya sama Tuhan. Jangan mau batu. Oke, mungkin sekitar itu aja. Dan saya sudah tahu siapa yang terbaik di antara para pro dan kontra santet ini. Nah, bukan dulu dong. Nah, untuk yang menentukan pemenangnya adalah Bang Farhad. Bang Farhad diminta naik dulu ke atas. Ini kenapa ini? Santet. Tepuk tangan untuk Bang Farhad Abbas. Sini dulu Bang. Di sini tidak hanya masalah lucu dengan tidak lucu, tapi harus ada pesan makna. Oh. Ya, pemenangnya saya minta keempat ini tutup mata ya. Tutup mata. Atau kalau gitu, kalau nggak bisa tutup mata. Mau dicipok tuh. Kapan lagi dicipok sama Bang Farhad Abbas? Bentar. Lu jangan kegeeran. Udah seneng aja lu. Oke, pemirsa. Aduh abang geli. Yang juara malam ini bukan dari nomor 1, 2, 3, atau 4. Tapi saya mulai dari huruf A, Aco. Cium Bang, cium. Cium. Oke, dengan Ya, terpilihnya Aco, pemenang. materinya dari saya. Aco, materi dari saya. Aco sini pialanya. Dengan terpilihnya Bang Aco sebagai pemenang Battle of Comic malam ini, maka berakhir sudah acara kita. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Masih di Battle of Comic.